Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Jumat. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan solehas? Mudah-mudahan semuanya, ayah bundanya juga, bapak ibu guru di sekolah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Untuk anak-anakku yang hari ini belajarnya di rumah, ya tentu saja kalian tetap menerima pelajaran dari ibu guru ya. Kita akan melanjutkan pelajaran agama ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, hari ini kita akan menceritakan tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum ibu bercerita, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalian tidak asing dengan nama Muhammad ini ya. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, itu kamu harus tahu ya. Harus tahu tanggal lahir dan tempat lahirnya Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah lebih dahulu wafat. Sedang waktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Ayahnya Abdullah itu sudah wafat ya. Nah, Abdullah ayahnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putrinya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Sedangkan ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada masa bayi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Nah, pada masa kanak-kanak, Muhammad kecil selalu diajak pamannya, yaitu Abu Talib, mengembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Nah, pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, dan bertanggung jawab. Kemudian juga pekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Karena dia jujur, bertanggung jawab ya, jadi dia adalah orang yang terpercaya, maka diberi julukan Al-Amin. Nah, pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam, ikut dengan pamannya ya. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya yang bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya.
Khadijah akhirnya menjadi istri Muhammad. Nah, pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul dan berdakwah mengajak umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan yaitu berkhalawat. Apa itu berkhalawat? Yaitu mengasingkan, berkhalawat itu artinya mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakan adalah di gua apa? Gua Hira, ya. Kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Nah, dia lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba, ya. Atau kita juga bisa iktikaf, ya. Kalau sekarang kita bisa melakukan itu, iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, artinya berdiam bukan berdiam tidak melakukan apa-apa, tapi berzikir, ya, mengingat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu apa ceritanya? Ceritanya Nabi Muhammad bercerita, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca, jawabku. Malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah." Aku tidak dapat membaca. Kalau dalam bahasa Arabnya iqra, ya, artinya bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Rasul. Ia kembali memelukku lagi hingga aku merasakan kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, nah ini ya, surat pertama yang turun, yaitu sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang dituturkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatiku. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, jadi kalau ditanya apa surah apa wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut sekalipun. Berhadapan dengan berbagai rintangan, dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang membencinya, padahal Abu Jahal itu adalah salah satu pamannya Rasul. Suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim, ya. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi atau diibaratkan oleh Nabi Muhammad kedekatan beliau dengan orang yang mencintai anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah yang sangat berdekatan dan tidak terhalang apapun, ya. Nah, begitulah cinta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, terutama kepada anak yatim piatu, ya, kepada anak yatim. Rasul terakhir kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi dan rasul penutup para
nabi ya, atau yang disebut khatamul anbiya. Maka sering disebut dengan itu apa? Khatamul anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul ya. Nah, maka banyak sekali teladan yang harus kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya yang sangat mulia perlu kita contoh ya. Nih ya, Muhammad lahir bertepatan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW juga lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing dan pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW juga terkenal sebagai orang yang jujur dan diberi gelar yaitu Al-Amin ya. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan menerima wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hira ya. Cinta dan sayang kepada anak yatim, yaitu yang harus kita tiru juga ya. Muhammad SAW adalah khatamul anbiya, yaitu nabi terakhir ya. Nah, ini adalah kisah nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad SAW secara singkat ya. Kamu bisa baca kembali, kemudian silahkan ditulis rangkumannya ya. Yang ini kamu silahkan tulis rangkuman di bab 5 ya. Tentu saja rangkuman ini isinya keseluruhan dari bab 5. Ditulis, tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim ke ibu ya. Nah, silahkan kalian baca kembali, dipelajari kembali ya. Dan jangan lupa sebagai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, mari kita praktikan, kita teladani perilaku mereka dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tutup acara pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak ibu, tetap jaga kesehatan. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.